Hai, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku, Fitria Ramadhani. Jadi kali ini aku pengen sharing, berbagi pengalamanku. Jadi kenapa aku bisa melahirkan hamil jarak sangat dekat. Terus juga anak pertamaku melahirkan secara sesar, yang keduanya juga sesar. Terus kondisinya bagaimana dan pengalamannya seperti apa. Nah, jadi itu aku tahu pertama kali aku hamil untuk anak kedua itu pada saat anak pertamaku itu usia 4 atau sampai 5 bulan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan itu aku ngerasain banget mualnya persis seperti anak pertama kali aku hamil. Terus nggak enak badannya persis, dan itu aku udah mulai curiga sih, wah ini kayaknya aku hamil gitu. Terus aku memberanikan diri, pada akhirnya aku mulai beli test pack, aku minta tolong suami. Sebenarnya itu trauma banget karena aku shock, kaget, kayak mau seneng mau sedih, kayak belum siap menerima keadaan gitu. Tapi ya aku harus berani lah, karena kan kalau udah takdir dari Allah udah jadi, ya udah mau gimana gitu kan, tetap harus dijalani. Jadi aku memberanikan diri untuk tes pack, dan ternyata hasilnya positif, aku hamil. Dan itu campur aduk perasaan, campur aduk nano ada seneng, ada sedih, ada apa ya, ada khawatir juga, karena aku kayak duh ini anak pertama aku loh, tapi aku harus berbagi juga nih kondisiku. Kan hamil itu hormonnya kan, ya kalian tahu lah, namanya ibu kan hormonnya naik turun, dan aku nggak mau kayak anak pertamaku nanti jadi pelampiasan hormon bad moodku. Nah, kenapa aku bisa hamil? Pertama itu aku itu nggak pakai KB. Itu kesalahan ya. Sebenarnya kan KB itu mencegah, dan yang aku pikir itu KB mandiri bareng suami, konsisten dan komitmen itu bisa gitu. Tapi ternyata qadarullah ya memang harusnya jadi gitu. Jadi nggak semuanya itu bisa mulus, walaupun mandiri, walaupun kita udah ngomong ke suami dan suami juga udah bilang ya begitu, maksudnya mandiri ya, jadi oh enggak aman, tapi ya ternyata bisa kejadian juga gitu. Dan sebenarnya itu aku udah berusaha bilang ke suami itu aku pengen KB suntik tadinya, dan 3 bulan setelah aku nifas dari anakku itu aku sempat menstruasi itu 3 bulan 3 kali gitu. Nah tapi ketika aku pengen ke bidan, aku pengen KB suntik itu, aku selalu lewat dari masa menstruasi. Jadi bidannya itu nggak mau, pokoknya setelah mens itu langsung ke situ. Tapi aku lupa terus, jadi ya udahlah, kata aku udah nggak usah KB lah. Aku pikir ya udahlah, KB mandiri sama suami juga insya Allah bisa kok gitu, aman lah gitu yang di pikiranku ya, karena kan aku juga awam, karena kan aku baru nikah dan baru punya anak satu. Tapi ternyata ya jadi gitu. Ya itu sih buat teman-teman, menurutku KB itu penting ya, apalagi buat kalian yang belum siap, terus kondisinya juga belum siap, fisik kita juga belum siap. Menurutku itu KB itu penting banget sih. Apapun pilihan KB-nya, kalian harus cari tahu dulu ketika kalian hamil anak pertama. Itu sih menurutku, karena ketika udah lahiran itu kita nggak terlalu fokus mikirin itu gitu. Jadi kita harus cari tahunya itu ketika kita lagi hamil, atau sebelum kita hamil anak pertama, jadi kita udah tahu kita mau pakai KB apa gitu. Nah sebenarnya kesalahan aku juga, aku udah terlalu banyak mikir mau pakai KB apa tadinya awalnya, dan memutuskan pakai KB suntik tuh karena kan aku disarankan oleh orang tuaku, mamaku, katanya KB suntik tuh lebih aman, kalau pilih itu kan lupa. Pokoknya aku dikasih tahu kayak wejangan gitu. Tapi kan faktanya, realitanya ketika aku ke bidan gitu, ada apa ya takdirnya jalannya beda gitu. Padahal aku udah niat, aku pengen melakukan itu KB itu gitu. Tapi ya udah qadarullah, dan ya sudah terjadi gitu. Jadi aku menjalankan apa yang sudah ditakdirkan aja. Nah ketika aku tahu itu aku hamil, pada saat itu aku itu belum cerita ke siapa-siapa, aku nggak berani. Dan aku juga sempet nangis, kayak baby bluesnya lebih ke situ malah. Aku juga mikirin, terus aku ngomong ke suami, gimana nih nanti
aku siap apa enggak, kamu siap atau enggak, kita udah punya anak 2 dan masih baby gitu. Terus kita belum cerita ke siapa-siapa pokoknya. Pada akhir udah 1 bulan atau 2 bulan gitu kalau nggak salah, aku lupa, aku baru memberanikan diri cerita pertama kali itu ke orang tuaku, karena kan orang tua suami itu udah meninggal dua-duanya. Jadi pertama kali gitu kita kasih tahu ke orang tua, dan itu reaksinya ya pasti kecewa ya. Mama itu khawatir gitu, kok bisa sih, kenapa kamu nggak jaga gitu, karena kan mama udah bilang katanya gitu. Tapi ya udah mah, kata aku, jalanin aja, mungkin udah rezekinya kayak gini. Udah orang tua tahu, kita juga pelan-pelan kita kasih tahu ke keluarga gitu, terutama ke kakak-kakaknya suami ya, kakak ipar. Jadi kita kasih tahu dulu pelan-pelan. Ya reaksinya pada kaget gitu, pada underestimate lah aku bisa atau enggak, kita bisa, aku sama suami itu bisa apa enggak gitu. Setelah itu aku tetap kontrol, aku tetap cek, dan pertama itu aku cek itu tetap ke bidan biasa. Aku belum ke rumah sakit yang pertama kali ngurusin lahiran sesar anakku yang pertama, jadi aku masih ke bidan terus pada akhir ke bulan ke-7 atau 8 baru aku ke OB-GYN yang anakku pertama. Aku minta solusi dan aku bilang di situ, dan dokternya juga kaget, tapi ya alhamdulillah dicek semuanya, jahitannya aman, alhamdulillah. Terus akunya juga aman, dan yang kalian harus tahu, aku itu masih menyusui anakku yang pertama. Nanti aku bakal kasih tahu pengalamanku juga gimana menyusui sambil menyusui 2 anak gitu ya. Nah, aku masih menyusui Arka sampai aku lahiran pun, dan sampai anakku usia 2 bulan 3 bulan aku masih menyusui dua-duanya. Setelah itu aku putuskan sapi anakku di umur 1 tahun 6 bulan. Nah, ketika anak kedua aku lahir itu sebenarnya udah mulai ada rasa tenang, udah mulai ada rasa ikhlas. Terus aku juga udah mulai kayak ngejalaninnya happy aja dengan anak 2 gitu, karena menurutku anak beda 1 tahun kan, anak pertamaku itu lahir di bulan November, anak keduaku di bulan Desember, jadi perbedaannya cuman 1 tahun 1 bulan gitu. Dan itu menurutku gak terlalu signifikan kayak anak umur 2 tahun dan anaknya baru lahir gitu, karena udah mulai aktif kan tuh ya. Nah kalau ini enggak, jadi kayak bener-bener aku ngurusin kembar gitu, kayak bayi. Yang satu kan masih baru belajar jalan kan, 1 tahun tuh Arka udah bisa jalan di umur 11 dan baru bisa jalan gitu. Jadi aku nggak terlalu capek sih, cuman yang paling menguras tenaga itu ketika abis lahiran aja, karena kan apa ya biasa begadang. Terus anakku yang pertama juga kadang maunya nempel terus suami juga kan kerja, jadi ya gitu. Jadi aku cuma bertiga aja, aku jauh dari orang tua. Nah kalau untuk aku sesar kedua kalinya itu kelahiran anak kedua itu saran dari OB-GYN dokter anakku yang pertama gitu. Jadi aku tidak diperbolehkan untuk secara normal, lahiran secara normal, karena kan takut katanya jahitannya kan masih basah gitu, dan jaraknya pun masih 1 tahun. Sebenarnya aku nggak diomelin, nggak dimarah-marahin lah sama dokternya. Malah dokternya udah jadi kan, alhamdulillah dijaga aja sampai akhirnya lahiran. Kalau bisa itu paling kendalanya itu kalau bisa itu bayinya jangan terlalu besar gitu, karena kan nanti resikonya di jahitan gitu. Nah tapi bayiku lumayan besar sih, 3,4, cuman alhamdulillahnya aman. Cuman emang pas operasinya itu agak susah, dan aku nanti mau cerita juga perbedaan operasi pertama dan kedua itu. Dan itu benar-benar beda banget sih gitu. Nah menurutku buat kalian yang saat ini mengalami pengalaman kayak aku, disyukurin, dinikmatin, dijalanin aja, karena kan ini udah rezekinya, udah takdirnya. Kita nggak tahu anak mana yang akan menolong kita nanti di surga gitu. Jadi jangan sampai kita kayak membeda-bedakan, atau kasih sayangnya pun kayak terbagi lah gitu, full dua-duanya. Kita tetap sayang dua-duanya. Pokoknya yang pertama itu
saran dari aku tetap harus kalian pentingin yang namanya KB, itu penting banget karena untuk ngejaga, terus ngejaga mental kita juga, pokoknya ngejaga apapun itu hubungan rumah tangga itu KB itu penting menurutku ya. Mau itu kalian tetap komitmen, aku mandiri sama suami aman-aman aja kok, ya sok monggo silakan, itu kan pilihan suami dan istri masing-masing. Kalau kalian yakin ya udah jalanin aja, nggak apa-apa, yang penting KB itu perlu banget menurutku gitu. Mau itu mandiri atau apa, yang penting komitmen. Ya segitu aja pengalamanku, ceritaku tentang pengalaman kehamilanku dengan jarak dekat. Nanti aku bakal sharing lagi ke kalian. Buat yang masih penasaran atau yang pengen tanya, nanti boleh tulis di komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videoku bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kebisingan suara atau suara yang kurang jelas atau yang salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Terima kasih.